Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami banggakan dan kami cintai seluruh siswa-siswi MTS Negeri 1 Jember yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga sampai hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan semoga kita bisa menyempurnakan melaksanakan ibadah puasa sampai sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang Lailatul Qadar dalam rangka kegiatan Pondok Ramadan virtual, di mana kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga kita tidak seperti tahun sebelumnya bisa melaksanakan pondok Ramadan di madrasah, tetapi tidak mengurangi kehikmatan dan kemanfaatan kegiatan ini. Kita bisa melaksanakannya dengan kajian virtual. Anak-anakku yang berbahagia, Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Qadar, berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa sih sebenarnya Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam yang agung, malam yang luar biasa. Sehingga di dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai khairum min alfi syahr, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi pertama, kalau kita memaknai kata per kata, Lailah itu adalah malam, Qadar itu bisa dimaknai pertama adalah kemuliaan, mulia. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, malam yang agung, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa sih benarnya latar belakang kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad dengan karunia berupa Lailatul Qadar? Asbabun nuzulnya adalah berangkat dari sebuah cerita Rasulullah kepada para sahabat, di mana Rasulullah menceritakan ada seorang dari umat Nabi Musa yang di malam hari dia selalu bertahajud, qiyamul lail, bangun malam, menghidupkan malam. Dan kalau siang hari dia selalu berjihad fi sabilillah selama 1000 bulan. Ini keistimewaan ini diberikan kepada umat Nabi Musa. Kenapa bisa begitu? Karena memang umurnya umat-umat dahulu itu panjang-panjang.
sehingga sangat memungkinkan bila ada seorang yang soleh dan taat bisa melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Nah, mendengar cerita tersebut para sahabat menjadi resah dan gelisah. Kenapa resah dan gelisah? Karena tidak mungkin ya, mereka baru masuk Islam mungkin sekitaran usia 30, 40, bahkan mungkin lebih di atas 50 tahun. Ya. Mereka baru masuk Islam. Kemudian mereka start melaksanakan ibadah 1000 bulan, sangat tidak mungkin sekali. Umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, tidak seperti umat-umat sebelumnya. Kalau merujuk kepada Nabi Muhammad itu usianya cuma 63 tahun. Berarti umur umat beliau tidak jauh dari itu. Kalaupun ada yang lebih dari 100 tahun, itu pun amatlah jarang. Nah, 1000 bulan itu ukurannya adalah sama dengan 83 tahun 4 bulan. Sekarang mau cari orang yang umurnya 80 tahun itu sangat jarang. Ya, ada tapi jarang. Ya, jadi kebanyakan dari umur umat Nabi Muhammad ini berkisar di antara 60 tahunan. Sehingga tidak mungkin kalau mereka bisa beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Nah, merespon kegelisahan para sahabat ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadar sebagai jawaban. Jadi Allah kemudian memberikan karunia yang agung kepada umat Nabi Muhammad berupa adanya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yang setara dengan 83 tahun 4 bulan. Siswa-siswi MTS Negeri 1 Jember yang berbahagia, makna yang kedua dari Al-Qadar ini adalah maknanya adalah sempit. Kenapa dimaknai sempit? Karena pada malam itu para malaikat turun memenuhi alam semesta, turun ke langit dunia, ya, memenuhi alam semesta ini. Begitu juga dengan Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril juga turun untuk mengatur semua urusan. Ya, jadi manusia pada malam itu alam semesta ini sesak penuh dengan malaikat yang ingin mengamini doa-doa umat Nabi Muhammad. Maka sangatlah menyesal apabila Allah sudah memberikan keistimewaan dan memberikan malam Lailatul Qadar, kemudian kita menyepelekan, kemudian kita meninggalkan, ya, bersantai-santai, ya, sangat rugi sekali. Seharusnya adanya malam yang agung ini diisi dengan berbagai macam amal soleh, menghidupkan malam, berdoa yang sebanyak-banyaknya kepada Allah agar Allah memberikan ketentuan urusan yang baik kepada kita. Karena malaikat hadir dan mengamini doa-doa kita. Ya, jadi pada malam Lailatul Qadar ini malaikat turun memenuhi alam semesta ini, sehingga dari sini kemudian pengertian dari Qadar ini salah satunya adalah sempit. Pengertian yang ketiga adalah bermakna ketentuan atau penentuan atau penetapan, di mana pada malam Lailatul Qadar ini semua urusan kehidupan selama setahun, dari malam Lailatul Qadar tahun ini sampai dengan malam Lailatul Qadar tahun depan, itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar ini. Yang menyangkut jodohnya, jadi yang jomblo misalnya, ya sekarang yang banyak berdoa lah, mudah-mudahan jodohnya itu bagus, ya, cakep atau cantik gitu. Kemudian yang sekarang rezekinya ingin dilancarkan, dimudahkan oleh Allah, maka kesempatan di malam Lailatul Qadar itu banyak berdoa bermohon kepada Allah agar Allah memudahkan urusan rezekinya dan urusan-urusan yang lain, misalnya cita-cita, kemudian hajat-hajat, kemudian misalnya kalau kalian yang pelajar, yang siswa
Mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam mencari ilmu, kemudahan dalam memahami pelajaran, kemudian keberkahan di dalam mendapatkan keberkahan ilmu. Kemudian mintalah kemudian kepada Allah taala agar diberikan kemudahan dalam mencapai cita-cita kalian semuanya. Ini kesempatan adanya malam Lailatul Qadar. Jadi seluruh urusan selama setahun ditentukan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Anak-anakku yang berbahagia, Rasulullah SAW apabila sudah sampai di akhir bulan, di 10 akhir bulan Ramadan, ya, itu sangat bersungguh-sungguh, ya, sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adapun Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir, ya, melebihi kesungguh-sungguhannya di selain 10 hari tersebut. Bahkan Rasulullah tidak hanya beliau sendiri yang bersungguh-sungguh, beliau juga membangunkan keluarganya. Di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala 'ashra shadda mi'zarah wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Adapun Rasulullah itu ketika sudah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian beliau menghidupkan malam-malamnya. Setiap malam sudah bangun, ya, ibadah terus, munajat terus, bahkan menghidupkan sepanjang malam, ya. Kemudian wa ayqadha ahlahu, beliau juga membangunkan keluarganya. Jadi bukan hanya Rasulullah saja, keluarga beliau, istri-istri beliau bangunkan untuk mendapatkan keutamaan, ya, daripada Lailatul Qadar. Ya. Jadi mari Pak Guru mengajak kepada seluruh siswa-siswi MTSN MTN 1 Jember, janganlah kita hiasi atau sibukkan hari-hari kita, malam-malam kita dengan banyak menggunakan HP, bermain HP atau game, tapi kita manfaatkan ini 10 malam terakhir ini dengan bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Ya. Agar kita tidak sia-sia kedatangan Ramadan, kemudian kita diberi bulan Lailatul Qadar, tidak kita sia-siakan. Kalau ada orang dapat bulan Ramadan kemudian tidak berpuasa, dikasih Lailatul Qadar kemudian mendengkur, tidur saja, ini orang-orang yang merugi, sangat rugi. Umur kita tidak panjang, tapi Allah memberikan rasa belas kasihannya dengan memberikan kita Lailatul Qadar, yang mana kalau kita beribadah di dalamnya setara dengan 1000 bulan. Ini merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang apa sebenarnya ciri-ciri dari Lailatul Qadar itu? Apa saja ciri-cirinya? Memang Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan Lailatul Qadar itu turun, hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu kan. Memang Rasulullah tidak memberikan penjelasan rinci Lailatul Qadar itu tanggal sekian, tidak. Ya, hanya memberikan rambu-rambu agar kita itu taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, agar kita mencari Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Nah, namun di situ ada ciri-cirinya. Di antaranya mungkin tanda-tanda alamiah, seperti pada malam hari itu langit cerah, terang, ya, tidak panas, tidak dingin, tidak mendung, tidak hujan, tidak berangin. Ya, itu ciri-ciri alamiahnya. Ya, penampakan fisik alam seperti itu pada malam itu.
Kemudian secara rohani suasananya tuh adem, tenang, menenteramkan, menyejukkan ke hati. Ya, itu secara perasaan ke hati kita. Kemudian pada siang harinya suasana jadi juga cerah. Ada sinar matahari tapi tidak menyengat, tidak panas. Itu ciri-cirinya. Lah, ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar. Kemudian mengenai waktunya, tanggalnya atau harinya, ini sekali lagi masih tidak ada patokan yang jelas gitu. Tapi kalau kita merujuk kepada rambu-rambunya bahwa kita disuruh cari di 10 malam terakhir. Para ulama memberikan prediksi bahwa akan turun di tanggal-tanggal ganjil. Tanggal 1 atau tanggal 23 atau tanggal 24 atau tanggal 27 ada tanggal 29. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali itu beliau di dalam satu keterangannya memberikan rumus ya. Tapi ini sebenarnya berdasarkan pengalaman beliau ya. Kebiasaan-kebiasaan yang beliau alami gitu. Bahwa kalau apabila Ramadan itu dimulai di hari Ahad dan hari Rabu, biasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 29. Apabila bulan Ramadan itu dimulai pada hari Senin, biasanya Lailatul Qadarnya adalah pada tanggal 21. Kalau hari Kamis mulai Ramadannya, biasanya Lailatul Qadarnya itu tanggal 25. Kalau hari Sabtu biasanya tanggal 23. Lah, kalau hari Selasa dan Jumat, nah kebetulan untuk tahun ini hari Jumat mulai kita ibadah puasa, biasanya kebiasaan ya menurut Imam Al-Ghazali bahwa hari Lailatul Qadarnya insya Allah jatuh pada tanggal 27. Ya kalau ini kemungkinan benar misalnya ya, tapi semua Allah yang lebih tahu. Mari kita sungguh-sungguh khususnya di tanggal 27 2 hari lagi ya, untuk bersungguh-sungguh untuk satu malam penuh melekan dengan tidur ya, diisi dengan berbagai macam amal soleh. Nah, apa saja amal-amal soleh yang dapat kita laksanakan di malam Lailatul Qadar? Di antaranya pertama, kita berbanyak sholat. Nah, kita melaksanakan qiyamul lail. Habis isya sholat tarawih. Nanti tengah malam sholat lagi gitu. Nanti di akhir malam sepertiga yang terakhir sholat lagi. Ya. Jadi diperbanyak sholatnya. Ya, diperbanyak sholatnya. Sholat malam itu ya sholat yang dilaksanakan pada malam hari. Kalau tahajud itu sholat yang dilaksanakan setelah tidur. Kalau setelah tidur ya apapun sholatnya itu disebut sholat tahajud. Entah itu sholat hajat atau apa, itu namanya sholat tahajud kalau sudah tidur. Nah, kita perbanyak sholat malam, kita banyak qiyamul lail. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat ya, dengan sholat di malam Lailatul Qadar semata-mata karena keimanan ya, dan mengharap ya karunia Allah ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Kita ini 1 tahun ke belakang kemarin itu banyak sekali dosa ya, banyak sekali dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan di 10 malam terakhir yang tersisa ini kita bertobat kepada Allah, kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita tegakkan sholat, kita sholat sebanyak-banyaknya, semoga menjadi penutup ya dari keburukan-keburukan kita selama setahun. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian amal yang kedua yang bisa kita lakukan, kita dengan memperbanyak baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu menjadi syafi', akan memberikan syafaat kepada kita. Dan kalau kita baca Quran itu pahalanya
adalah per huruf, bukan per kata. Jadi kalau kita baca alif lam mim, jadi alif itu pahalanya sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Apalagi kalau di bulan Ramadan itu dikali-kali lipat, dan Allah lah yang lebih tahu berapa kali lipatnya. Ya. Jadi sibukkanlah kita dengan membaca Al-Quran. Jangan sibukkan dengan Facebook, dengan IG, atau dengan medsos, ya. Atau dengan game-game yang sekarang ini. Di mana-mana sekarang anak-anak itu lebih suka yang seperti itu, ya. Di mana Anda di kota, Anda di desa. Tapi sebagai orang yang terpelajar, kalian sebagai orang yang terpelajar, mari punya kesadaran. Jadi harus berbeda dengan mereka yang tidak full sekolah di madrasah, ya. Kalian harus lebih taat, lebih tekun ibadahnya, lebih rajin baca Al-Qur'annya. Kemudian yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk mengisi Lailatul Qadar ini adalah iktikaf di masjid. Ini dianjurkan kita berdiam diri di masjid dengan niat tentunya. Nawaitu iktikaf sunnatan lillahi ta'ala, ya. Iktikaf di masjid, ya. Jadi kalau rumahnya dekat dengan masjid, tidak jauh, mending pergi ke masjid, berdiam diri masjid dengan berbanyak sholat dan berzikir kepada Allah. Itu sangat dianjurkan, karena Rasulullah ketika sampai 10 malam terakhir itu beliau iktikaf di masjid, tidak tidur di rumah, tidak ibadah di rumah, ya, tapi iktikaf di masjid. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhira min Ramadan. Sesungguhnya Nabi SAW itu beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, beliau itu beriktikaf. Kita sebagai umatnya harus ngikut apa yang sudah disunnahkan oleh Nabi. Kalau rumah kita dekat, kalau kita aman dari fitnah, ya, mari iktikaf di masjid, ya. Tapi kalau suasana pandemi yang seperti ini, lihat-lihat dulu. Kalau masjidnya buka, kemudian aman, ya monggo. Tapi kalau masjidnya tutup, dikunci, ya tetap, ya ikutilah banyakkan ibadah di rumah saja. Tapi kalau bisa iktikaf di masjid. Kemudian kita juga bisa memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak taubat kepada Allah, juga memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah. Karena memang tidak ada amalan khusus, ya, harus begini di malam Lailatul Qadar, tidak. Ya, jadi semua amal soleh itu kita lakukan sebisa kita, semampu kita, ya. Ya. Kemudian yang dianjurkan, sangat dianjurkan ada banyak berdoa dengan kalimat doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi perbanyaklah membaca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doanya, ini harus hafal dan harus dibaca berulang-ulang, ya. Kalau mau dijumlah bisa 313 atau 1000 semampunya, atau dibaca tanpa bilangan. Diperbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Di dalam redaksi itu ada kalimat afun. Ya, ini maknanya adalah kita minta kepada Allah Ta'ala agar segala keburukan, dosa kita itu dihapus, bukan sekedar diampuni. Kalau cuma diampuni itu dicoret, kayak dihapus tapi bekasnya ada. Tapi kalau dihapus itu sudah hilang bekas-bekasnya. Nah, seperti itu. Kita perbanyak doa itu agar supaya Allah memberikan ampunannya dan mencatat kita termasuk orang yang bebas dari siksa api neraka. Karena memang bonus yang Allah berikan kepada orang yang istiqamah melaksanakan ibadah puasa dan istiqamah melaksanakan sholat tarawih sampai akhir bulan Ramadan itu adalah itqum minan nar, selamat dari siksa api neraka, selamat dari api neraka. Dan itu yang paling kita harapkan, melebihi dari yang lain. Tidak ada gunanya kita hidup bergelimang harta kesuksesan kalau akhirnya masuk neraka, kalau akhirnya disiksa dia dengan api neraka.
Ya, maka sebuah kesuksesan yang super luar biasa adalah ketika seorang muslim itu diberi jaminan itqum minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, itu amalan-amalan yang bisa dilaksanakan oleh kalian semua selama 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Kemudian apa ciri-ciri yang nampak kepada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Kalau orang-orang itu bersungguh-sungguh ya, menghadap kepada Allah, munajat, mengakui kesalahannya, bertobat ya. Kemudian Allah menerima taubatnya, kemudian mengampuni dosa-dosanya, maka ciri-ciri yang nampak dari pribadi orang tersebut adalah hatinya akan tenang, perasaannya akan tenang, jiwanya akan tentram. Ya. Kemudian bukan hanya berdampak pada dirinya sendiri, juga memancar kepada lingkungannya. Dia akan menjadi orang yang berubah, ya, berubah menjadi orang yang lebih baik. Kalau dia orang yang baik akan menjadi lebih baik. Kalau dia orang yang jahat menjadi orang yang baik. Kalau sebelumnya dia itu malas sholatnya, menjadi seorang yang harus istiqomah sholatnya. Kalau sebelum dia orang yang bakhil, yang medit, mungkin akan menjadi orang yang dermawan. Kalau sebelumnya dia orang yang jelek akhlaknya, ya, mungkin dia akan menjadi orang yang berakhlakul karimah. Kalau sebelumnya hatinya tuh keras, kasar, mungkin akan menjadi orang yang lembut. Nah, seperti kalau sebelumnya kalau sebelumnya dia itu bodoh, mungkin malas, mungkin setelah itu kemudian menjadi orang yang rajin dan menjadi orang yang pintar. Itu perubahan-perubahan atau ciri-ciri yang nampak kepada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu dia mendapatkan mengalami perubahan-perubahan menjadi orang yang lebih baik. Demikian penjelasan tentang Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Ilmu yang telah kami sampaikan dan telah Pak Guru sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kalian semua, murid-muridku, siswa-siswi MTS Negeri 1 Jember yang berbahagia. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.